Kita ketika harus explore ide, kita harus bisa explore tuh seluas mungkin. Makanya aku tuh suka karakternya astronot. Astronot itu adalah sebuah persona di mana kita tuh bisa ada di luar angkasa, di mana itu nggak ada batasnya. Kalau nggak ada nothing new under the sun, berarti ada something new up above the sun. Kalau nggak ada di bawah, di atas pasti ada gitu. Jadi jangan membatasi dirimu gitu loh, karena kreativitas itu memang nggak terbatas. In this episode, we'll be chatting with Johan Alvin Kosuma, better known as Kojak, a branding consultant with over 15 years of experience in the creative industry. Ada beberapa kelompok kayak tentara gitu, TNI gitu lewat, lo ngapain? Iya, kita lagi mau bangun sekolah untuk anak-anak sekolah. Terus mereka tuh langsung bantuin dong. Dan aku di creative industry selama 15 tahun tuh nemu banyak banget benang merah dan butterfly effect seperti itu gitu. Dan itu kayak membuat kok keren ya, maksudnya kerja di bidang ini ketika kita kolaborasi, itu nggak akan terjadi kalau kita eksklusif dan mau jago sendiri. Over the next hour, we'll dive into how creativity can make a powerful impact, the importance of having a clear life purpose, and how to build strong and effective networks. So guys, dari total views videoku, itu cuma 10% yang udah subscribe. Yang udah denger dan merasa termotivasi dan dapat sesuatu, right now I'm asking the favor to you. Please subscribe, and it's a free way to help me, to motivate me to make a better video. Kojek, aku inget banget. Sebenarnya aku tahu Kojek ini dari ciciku, dari kakak perempuanku. Dia tuh bilang, aku tuh punya temen, namanya tuh Johan Alvin Kusuma. Tahu dia memperkenalkan gini, hai namaku Jack gitu. Iya. Pikir orang kan JACK kan, Mm-mm, Jack gitu, mm-mm, kayak di English word Jack gitu. mm-mm. Ternyata JAK ya. Iya, CAK. Nah, terus selama Koko berkarya ini ya, Mm-mm. kira-kira udah berapa lama ini kok berkarya? Total kalau di creative industry sih 15 tahun ya. 15 tahun. Mm-mm. Nah, kalau kita bilang sepak terjang 15 tahun ini kan pasti dimulai dari sesuatu aha moment kan. Mm-mm. Aha momennya tuh apa sih? Aha momen itu sebenarnya waktu dulu di SMA, jadi aku tuh kayak lihat kokoku, itu dia tuh suka bikin drama di gereja. Dan dia dikenal kreatif sama temen-temennya, terus pinter lah pokoknya. Terus akhirnya, tapi dia jadi arsitek akhirnya. Nah, terus aku tuh kayak jadi panutan ya, dia tuh panutanku banget. Dan akhirnya aku tuh mulai suka nonton film, dan aku tuh pengen jadi sutradara film. Oke. Nah, coba di SMA ada tugas bahasa Inggris. Aku lemah banget di bahasa Inggris. Jadi kayak waktu di SMA tuh kalau misalnya ada guru bagiin, ini aku mau bagiin ulangan, nilai yang paling jelek, aku sebut nanti kamu ambil nilaimu gitu. Johanna Alvin Kosuma. Itu yang pertama kali yang paling jelek sekelas di bahasa Inggris tuh aku. Dan aku tuh anak belakang, jadi kayak malu banget kan ke depan ngambil nilai ulangannya gitu. Jadi Inggrisku sangat lame, tapi aku bisa selamat ya, survive dari SMA, lulus Inggrisnya bagus karena aku tuh juara lomba drama bahasa Inggris. Can you imagine? Kok bisa? Iya, jadi aku tuh bikin skrip untuk drama, sebenarnya tugas kelas, terus sama satu kelompok. Ternyata gurunya tuh seneng banget. Terus mereka ngajuin kita itu untuk ikut lomba. Dan itu akhirnya kita menang juara 2 se-Jawa Bali. Dan itu piala satu-satunya dalam seumur hidupku selama sekolah SD, SMP, SMA, you know. Wow. Dan itu juga yang membuat aku bisa survive dan escape dari nilai bahasa Inggris yang harusnya ada kewajibannya kan, harus minimal berapa untuk kamu lulus. Gitu, jadi Inggrisnya jelek banget dan bisa lulus. Nah, dari sana aku kayak, aku pengen deh jadi sutradara film. Jadi kuliahnya pengen ngambil beasiswa film di luar negeri. Soalnya kalau mau ke IKJ waktu itu sangat banyak reputasi yang terdengar, mamaku kayak gak setuju gitu kan. Jadi kayaknya sekolah film yang bagus waktu itu di luar negeri. Tapi beasiswa aku ketolak 2 tahun berturut-turut dan akhirnya ngambil ilmu komunikasi di Petra. Karena brosurnya tuh ada tulisan mata kuliah penyutradaraan film. Oke. Nah, setelah masuk ternyata ditutup dong Iya. jurusannya karena peminatnya cuma 3 termasuk aku. Terlalu sedikit. Akhirnya ya udah banting setir ke broadcast gitu. Jadi masih di dunia kreatif. Oke, tapi sebenarnya kalau Koko bilang sebagai sutradara kepinginnya Yes. kan, actually you're already ngesutradarain Mm-mm. ya kan, brandingnya orang, Iya. personalnya orang. Jadi sebenarnya tetep nih. Iya, benar, secara filosofis kayak gitu sih. Ya. Cuman memang kalau ngomong sutradara film, produknya kan film. Ya. Jadi aku percaya film itu kayak bisa ngubah hidupnya orang gitu loh. Aku sendiri juga banyak beberapa list film yang mind blown sampai aku tuh kayak habis nonton tuh masih termenung dan akhirnya itu bisa mewarnai pemikiranku juga di sehari-hari. Jadi aku tuh merasa film tuh powerful ya kalau misalnya kita bisa create sebuah cerita atau experience supaya orang itu bisa berubah hidupnya tuh ya lewat film gitu. Oke, film yang Koko di otak langsung klik
Ini Mhm. ah, Iya. itu apa? Jadi ada 2 sebenarnya. Yang pertama tuh Shawshank Redemption, itu kalau di Oke. IMDb.com itu top of the top nih ya, ratingnya paling tinggi. Ironisnya nggak dapat Oscar. Shawshank Redemption tuh ngajarin aku untuk nggak pernah menyerah dalam hidup sesusah apapun. Mungkin Tia pernah nonton Pernah juga ya, nonton. langsung relate soalnya ya. Yang kedua kalau di sisi kerjaan, Social Network. Jadi, Oke. yang ceritanya Facebook, Mark Zuckerberg pertama kali bikin Facebook, itu kayak mind blown banget ketika lihat dan itu membuat aku kayak bisa ini dunia kreatif industri ini bisa mengubah, dunia, bisa kasih impact yang gede dan itu mewarnai sepak terjang aku sama Selo, partnerku di JCK untuk kayak, ya berkarya sampai sekarang gitu. Mhm. Tapi kalau aku lihat dari contoh 2 yang Koko bawa ya, Mhm. dari Shawshank Redemption sama Social Network ini kan temanya beda kan. Yes. Kalau yang Redemption ini bener-bener tentang kamu strive banget, Mhm. walaupun aku nih hati nih baik ya, Ya. tapi aku juga lincah nih Mhm. kayak si Kancil gitu kan. Iya iya. Pakai cara apa nih semua Mhm. sisi aku tutup nih supaya goalku tercapai gitu Iya. kan. Sedangkan Social Network itu kalau dalam tanda kutip ada yang bilang, "Wih, ternyata harsh itu ya, nggak Yes. seindah, nggak Mhm. seheroik itu kan Iya. si Zuckerberg-nya gitu." Mhm. Itu apakah Koko suka 2 ini karena itu kontradiksi tapi benang merahnya sama atau Iya. kenapa? Mungkin karena aku bisa membedakan, oh oke misalnya kalau Shawshank Redemption tuh lebih ke self development-ku ya as Mhm. a, person yang bangun karakter. Kalau Social Network tuh lebih ke my career in creative industry di mana aku kayak harus building company bareng partner dan harus kolaborasi dengan banyak orang. Jadi sebenarnya di Social Network itu pure profesional, kalau yang Mmm, Shawshank lebih ke personal gitu. which is sebenarnya profesional dan personal pasti ada mix-nya kan. Pasti ada, mhm. Gimana Gojek Iya. ngebalancing-nya? Seninya memang itu seninya ya. Jadi kayak kita Yes. bisa balance, kita nggak bisa kayak orang bilang, "Pisahin dong profesional sama Mmm, personal." Nggak bisa. Ya aku juga orangnya art banget, jadi pasti bawa perasaan. Kalau bilang orang baper, ya itu aku gitu. Karena oke. kalau kamu nggak punya perasaan, gimana kamu mau create creative idea kan. Jadi, Yes. feeling itu membantu kita untuk mengeksplorasi ide gitu. Jadi ibaratnya aku harus melibatkan perasaanku, nggak bisa. That's Mmm, why partner-partnerku tuh biasanya orang-orang yang lebih ke profesional, karena mereka oke. orangnya lebih ke bisnis, lebih ke sistem, struktur, kayak gitu. Kalau aku kan lebih ke ideas gitu. Nah, jadi menurutku jangan kita tolak konsep personal dan profesional itu, memang pada intinya memang harus beririsan gitu. Mmm, Nah, irisannya itu yang menjadi seninya gitu, yang jadi balance yang kata Tia tadi bilang ya. iya. Ya kalau tipsku adalah memang kita harus, tahu season-nya. Jadi memang season dalam creative journey itu memang berbeda-beda. Kalau misalnya dari awal, kita mungkin banyak eksploitasi kreativitas kita supaya kita dapat banyak exposure, Iya. supaya orang tahu dulu siapa kita. Tapi pada level berikutnya, kita nih perlu untuk me-manage perasaan kita, dalam Oke. hal misalnya, building team, leading team, dan juga how to deal with others gitu ya. Itu kita harus pintar untuk me-manage dan itu memang perlu waktu dan pasti ada trial error-nya juga gitu. Aku ngalamin juga sih. Nah, ketika aku S1 komunikasi dan kemudian S2 psikologi, itu menurutku kayak kepingan puzzle yang bagus banget ilmu psikologi yang aku pelajarin di S2. Karena lewat psikologi itu aku bisa punya kemampuan dan kesadaran untuk me-manage my feelings di Mmm, dalam creative industry gitu. Walaupun nggak selalu berhasil ya, ada kalanya ketika aku itu gagal, itu aku udah tahu trigger-nya apa. Misalnya aku capek banget secara fisik, itu aku gampang, kayak Sensi bilangnya, iya. gampang banget ke-trigger untuk aku akhirnya ngelibatin perasaan. Tapi kalau misalnya aku udah mengantisipasi, kan lebih enak. Oh ini aku lagi capek nih, jadi aku better menepi dulu daripada aku confront atau misalnya aku kayak tetap intens dengan productivity-ku gitu. Nah jadi sebenarnya balance-nya tuh kita tahu diri kita sendiri, Oke. batasnya kita sampai mana akhirnya kita bisa lebih mengantisipasi, seperti itu. Aku ada 3 pertanyaanku Mhm dari mhm. yang tadi Koko sampaikan. Ke-1, berarti baper itu nggak selalu negatif. Yes, definitely. Bisa oke kalau kita bisa tahu balance-nya di mana. Di creative industry yes, tapi kalau Yes. di bidang finance apa Oke, jangan jangan. baper. Oke. Harus, ini ya, kritis ya, kayak Oke. gitu, mhm. Gimana cara ngebalansinya tuh? Ya itu, jadi, sebenarnya kalau di creative industry ya, aku disclaimer dulu ini berlaku di creative industry, nggak berlaku untuk di semua kehidupannya orang-orang ya. Ya itu, jadi kita tahu batasnya kita, tahu caranya beristirahat. Sekarang ini aku karena di usia 40 juga ya, benar-benar barusan genap 40 Desember lalu, itu aku udah tahu lah, maksudnya energiku tuh nggak sebesar dulu. Jadi aku disiplin banget istirahat. Jadi misalnya sehari itu aku meeting-nya batasnya
2 kali misalnya jam 10 sama jam 2 kan ada tim yang udah ngatur schedule-ku kan. Ya. Mereka udah tahu meeting-ku tuh pokoknya before lunch jam 10, after lunch jam 2. Nah, kecuali ada beberapa hal-hal yang ekstrim dan harus memang lebih dari itu ya selip-selipin ya sekarang. Nah, tapi ketika aku udah bisa teratur, mengatur jadwalku dengan bagus, akhirnya energiku tuh bisa termanage dengan baik. Sehingga Oke. aku nggak bapernya tuh nggak sampai ke negatif. Jadi baperku tuh aku gunakan untuk explore idea. I see. Tapi kalau baper sampai, "Ini orangnya kok kayak gini sih, kok nggak setuju sama aku, kok orangnya mikir," itu kan semua assumption. Yes. Dan aku juga udah belajar bahwa assumption is the mother of all chaos gitu. Iya. Ya, semakin kita assume kita akan sebenarnya kita kayak bunuh diri gitu loh. Maksudnya kayak padahal orang nggak seperti itu. Nah, jadi kadang asumsi itu juga satu dikurangi, yang kedua itu kita harus mengembangkan kemampuan kita untuk observasi. Oke. Nah, kalau kita nih jago observasi dari pengalaman dan jam terbang ya, itu mungkin bukan asumsi yang buruk, kayak asumsi kita tuh kayak seringkali tepat. Nah, aku bilangnya itu intuisi. Oke. Yang lebih positif, kalau asumsi kan biasanya negatif ya. Padahal sebenarnya sama Sama aja. aja ya, labelnya aja yang Benar. beda Tapi ya. intuisi yang diperlengkapi dengan kemampuan observasi yang kuat, self awareness yang baik, itu akan biasanya sih pas gitu. Cuman dosenku di S2 psikologi bilang, ilmu psikologi itu nggak boleh ya dipakai untuk kayak menebak-nebak atau kamu tuh kayak membaca dan maksudnya kayak dipakai untuk kayak semacam kayak kamu nih orang sing ini ya bisa peka dan ini. Hmm. Ya disimpan untuk diri sendiri aja. Nggak usah Oke. dipamer-pamerin maksudnya. Aku nih bisa loh, aku tahu kamu kayak gini kan gitu. Terus, "Loh, kamu kok tahu kok pas banget?" Terus bangga, Kayak sombong. psychic gitu ya. Itu dilarang Nggak banget boleh. di psikologi. Oke. Oke. Kalau tadi pertanyaan, oke berarti kita bisa take out-nya adalah baper is okay asal kamu bisa tahu balance-nya ya kok ya. Yes. Which is aku juga banyak ketemu teman-teman yang art di dunia art ya. Ya, Itu tuh kayak itu strength dan weakness-nya mereka. bener. Bener ya, Ya. harus tahu gimana cara pakainya, sadar dulu aware sama oh ya aku ini lagi kecapean. Yes. Aku harus tahu batasku, Ya, ini kekuatanku dan kelemahanku gitu ya. benar. Oke, so teman-teman yang baperan, it's okay. Iya. It's okay, kalian nggak aneh kok. Kalian boleh baperan ya, cuma Ya, harus bisa dikendalikan gitu ya. betul. Oke, nah yang kedua yang tadi Koko bilang adalah prosesnya tuh ada dua. Yang satu adalah dalam tanda kutip mengeksploitasi nih tadi. And then baru setelah itu kamu balik ke your core soul. Yes. Boleh di-elaborate lagi nggak? Maksudnya tuh kayak gimana? Jadi misalnya mengeksplorasi atau eksploitasi ide itu maksudnya gini, kayak kesannya negatif ya. Aku Ya. ganti deh, eksplorasi Oke. ide ya. Eksplorasi ide itu kita itu dalam dunia kreatif itu nggak boleh banyak batasan memang. Jadi aku tahu diri misalnya kayak ketika banyak rules, banyak batasan, kamu nggak boleh gini, kamu mestinya gini, something yang kayak sangat saklek itu bahkan mematikan kreativitasku Oke. gitu. Dan mungkin most of the creative people bisa agree dengan hal itu. Jadi kita ketika harus explore ide, kita harus bisa explore tuh seluas mungkin. Makanya aku tuh suka karakternya astronot. Oke. Jadi teman-temanku kalau keluar negeri apa lihat hal yang terkait astronot tuh mereka biasanya kasih oleh-oleh itu karena astronot itu adalah sebuah persona di mana kita tuh bisa ada di luar angkasa, di mana itu nggak ada batasnya, infinite gitu. Dan kita bisa explore anything. Jadi makanya orang kan bilang there's nothing new under the sun. Aku tuh sempat bikin quotes di kontenku. Kalau nggak ada nothing new under the sun, berarti ada something new up above the sun. Ya. Kalau nggak ada di bawah, di atas pasti ada gitu. Jadi jangan membatasi dirimu gitu loh, karena Ya. kreativitas itu memang nggak terbatas. Dan apalagi zaman sekarang ya, di mana orang banyak yang invent sesuatu gitu ya. Masa kepikir sih apa yang kita nikmati sekarang, produk-produkmu juga. Masa dulu beberapa tahun yang lalu kepikir ada produk seperti itu. Ya. Nah kalau mereka hanya mikirnya di dalam kotak, nggak di luar kotak, itu ya akhirnya itu aja inovasinya. Einstein kan bilang tuh, it's an insanity if you hope different output with the same approach. Ya. Kalau kita cuman ngelakuin hal yang itu aja, tapi kita berharap hasilnya tuh beda, ya nggak bisa. Ya. Ya makanya aku push myself untuk cari something new lagi, apalagi gebrakannya, apalagi inovasinya. Mungkin orang belum biasa, nggak apa-apa, pokoknya kita udah ada dulu. Nah, pendewasaannya adalah ketika kita menemukan sebuah inovasi, hal-hal yang baru, kita kadang itu nggak sabar untuk segera publish. Ya. Padahal ekosistem masyarakatnya belum Belum siap. Akhirnya fail. Dan ketika fail, zaman sekarang society, fail ya fail gitu. Ya. Nah, padahal ide yang bagus di waktu yang salah, akhirnya itu kan nggak jadi apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bisa sabar,
Aku ngajarin orang-orang juga untuk nabung ide. Kalau dapat ide, simpen dulu gitu, dilihat ekosistemnya siap apa enggak. Hmm, Nah, kalau misalnya udah siap, itu akan powerful banget gitu. oke. Berarti tadi kita udah ngomongin step by stepnya ya kok ya. Mm-mm. Baper is okay, mengeksplorasi ya. Iya. Be like astronaut, makanya bukunya Mm. Koko kapan hari Iya, itunya yang astronot pertama tuh kan? professional dreamer itu anunya astronot tuh maksudnya Astronot. itu. Oke, baru ngeh sekarang setelah Yes. sekian purnama gitu kan. Oke, next kita Mm-mm. udah tahu nih. Nah, aku mau balik lagi ke yang tadi Koko bilang ada 2 pertanyaan di kepala aku nih. Yang ke satu kan Koko pengen jadi sutradara kan. Mm-mm. Kalau jadi sutradara itu kan aku nggak tahu ya kok di background Mm-mm. itu seperti apa. Iya. Tapi kan kayak I want to make something Ya. supaya goalnya ini. Mm-mm. Itu kan sebagai seorang sutradara. Ya. Tapi kalau Koko sekarang, Koko punya personal branding yang harus Koko kerjain nih Iya, orangnya. benar. Goalnya dikasih Mm. sama orang. Mm-mm. Jadi kayak this is not my Iya, passion iya. man. This is nggak sejalan nih. Mm-mm. Gimana? Iya, jadi memang akhirnya aku belajar kalau dalam hidup tuh ada seasonnya gitu. Akhirnya aku being realistik juga ya, kalau sutradara itu tidak relevan untuk aku wujudkan sekarang, karena aku punya tanggung jawab. Waktu itu kan aku waktu kerja sendiri tuh mau nikah gitu, waktu sempat kayak punya perusahaan media film gitu, kecil-kecilan, tapi karena mau nikah butuh biaya, aku perlu kerjaan yang ini ya, yang Menghasilkan ya. menghasilkan rutin. Akhirnya aku tinggalin dulu dan aku kayak kerjaan agency ya. Dan sekarang pun dari agensi aku melihat aku bisa bantu banyak bisnis-bisnis dan orang juga untuk bisa kayak kasih impact yang gede gitu. Nah, ini seasonku ini. Sutradaranya Oke. gimana? Bukan berarti aku ngubur mimpinya. Ya mungkin aku kubur dulu ya, nanti bakal bangkit ya, bangkit dari Oke. kubur gitu ya. Aku merasa jadi sutradara film itu bisa jadi visi seumur hidup. Jadi aku lihat kayak sutradara-sutradara terkenal, even kayak Steven Spielberg, itu mereka tuh sampai udah usia senior pun mereka masih berkarya gitu loh sampai sekarang gitu. Jadi aku merasa oke, one moment lah nanti ketika aku udah mungkin financial freedom, aku akan mewujudkan itu. Dulu aku udah sempat kayak baca buku tentang bikin skrip film, terus aku sangat inilah, maksudnya kayak meriset lah apa-apa aja. Tapi sekarang kan perkembangan tuh sangat maju banget ya. Ya. Aku cuman ngikutin aja as a movie fan. Jadi aku tetap nonton film bioskop, tetap misalnya belajar behind the scene-nya, denger-dengerin dikit, tapi sambil ngerjain tanggung jawabku yang sekarang. Nah, apa yang di season sekarang ini yang aku harus lakukan? Ya ibaratnya aku do with all I have. Apa yang ada di tanganku adalah tanggung jawabku dan itu juga my passion juga sebenarnya untuk kasih impact lewat kreativitas. Dan sekarang Tuhan lagi kasih toolsnya itu lewat JCK, Pintership dan Medios juga. Ya udah aku lakukan itu the best yang aku bisa. Tapi one moment aku masih punya mimpi yang masih aku kubur nanti bisa bangkit lagi tuh bisa directing film sih kayak gitu. Oke, kalau kita ngomong sedikit tentang film Kok. Mm-mm. Menurut Koko perfilman Indonesia tuh kayak gimana sih? Ya, Kondisinya saat sekarang ya. bagus banget sekarang ini. Oke. Bagus banget dan terus growing ya. Pastinya film bioskop Indonesia sekarang udah ada yang 1 juta penonton, 5 Iya. juta penonton, bahkan kemarin Jumbo 10 juta penonton Iya. ya. Agak lain juga sama. Dan kita Iya. juga di agency biasanya apalagi di Surabaya ya, klien-klien kita tuh F&B, terus kayak hal-hal yang terkait dengan lifestyle. Sempat tahun lalu kita dipercaya untuk brandingin sebuah film juga dari production house di Bandung, Wow. namanya Tegar, film bioskop, dan sempat 1 juta penonton juga mereka. Yeay. Nah, tahun ini mereka akan rilis sequelnya, Tegarnya akan pergi ke Papua, dan nanti ini kita lagi garap sih sekarang ini. Nanti September kalau nggak salah mereka akan rilis film kedua itu. Wow. Buat universe juga, Tegar Universe gitu. Jadi keren banget. Ada juga Visinema ya, kita lihat sepak terjangnya udah bahkan perusahaan production house yang sudah diperlakukan sebagai startup gitu. Si Angga, Mr. Angga itu ya, CEO-nya itu atau founder-nya, dia sangat pintar gitu loh memanage Visinema sehingga nggak cuman produksi film-film yang genrenya itu-itu aja, tapi dia explore genre-genre baru kayak film action Mencuri Raden Saleh, terus kayak film animasi Jumbo kemarin kan juga Visinema ya. Betul. Ya, lalu ada Ernest dan Dipa Andika ya, lewat Imaginary itu kan mereka juga genrenya mereka tuh udah dapat banget gimana membawa universe stand up comedy itu jadi film-film yang keren gitu kan. Dan kemarin juga dapat box office di agak light dan ini yang ngeri-ngeri sedap kalau nggak salah. Oke. Nah, jadi aku lihat juga sepak terjangnya Ernest nih
dan Dipa ini luar biasa sih untuk ngembangin Imaginary gitu. Ya, ini kalau lagi ngomong tentang perfilman ya, Iya. itu matanya Kojek tuh Iya, menyala guys. ternyata nggak bisa bohong ya, Iya, gak walaupun bisa sudah dikubur bohong. mimpinya tetap masih Iya. excited Tadi ya. waktu ngomongin tentang personal branding orang, ya oke lah, I have to do this gitu ya. Iya, Tapi iya, begitu iya. ngomongin tentang ini perfilman Indonesia, wah matanya Berbinar-binar menyala ya. kayak next itu mimpiku Iya. akan bangkit kembali Satu gitu lagi ya. film yang kemarin aku kan nonton film tuh dari SMP ya. Aku nonton banyak mostly film Hollywood. Oke. Dan aku fokus di sana, aku kayak ngerti banget kalau lihat film tuh nggak cuman menikmati ceritanya tapi kayak breakdown skripnya, kayak oh ini angle kameranya gini, actingnya seperti itu. Ternyata ada satu film Indonesia yang kemarin menurutku secara skrip itu menurutku udah selevel bahkan bisa better daripada film-film Hollywood loh. Oke. Jatuh Cinta Seperti di Film-film karyanya Yandi Lawrence itu. Oke. Jadi awalnya memang kita kalau orang Indonesia tuh kadang mau nonton film Indonesia tuh kayak aduh kayaknya kalau boleh milih nonton film luar kan. Tapi waktu itu kita mau appreciate dan ya kayak support juga, dan ketika nonton wow ternyata luar Bisa biasa ya. secara skrip itu, dan menang juga kalau nggak salah penghargaannya tuh film. Jadi Wow. keren ya, sekarang ini kayak udah levelnya tuh udah bersaing gitu menurutku. Kemarin aku sempat ngobrol sama satu temen yang kerja di perfilman Ya, juga. Dia bilang, kenapa sih kok film Indonesia tuh nggak bisa kayak luar gitu? yes, Karena kementok sebenarnya di marketnya. mm-mm, Marketnya nggak besar, betul. jadi orang mau invest takut, Ya, ya kan? Yang laku kenapa kok yang setan-setan? Ya karena ya, yang udah terbukti ya, balik uang ya, yang itu betul, doang gitu. betul. And then ternyata mulai nih ada orang-orang yang berani break the barrier kayak Yes, Jumbo. ya, Nggak pernah ada loh orang ya, bikin film animasi mm-mm, sampai keluar dari Indonesia ya. Dan bahkan ada kan. unsur horor-horornya Ada unsur dikit. horornya, ya kan? Nah, waktu aku nonton tuh, ini Mm-mm, sedikit intermezzo ya ya, teman-teman ya. Waktu aku nonton Jumbo itu, aku agak kesel sebenarnya. mm-mm, Ini kenapa sih film anak-anak harus ada setan-setannya gitu kan? Harus ada yang ya, gitu ya, kan? ya. Tapi setelah selesai film aku menyadari kalau sebenarnya ini part of culture-nya orang Yes, Indonesia. we have to embrace. We have to embrace it. Kita nggak bisa lepas dari sana, nggak bisa kita kubur, just swipe it under the rug. Ya kita embrace aja, kita bikin yang seru juga gitu kan. Tapi sebenarnya kita above dari itu gitu. Betul. Dan menurutku itu setelah Jumbo, kata temanku yang ini ya, wah ini satu titik balik men. Ya, Nanti bakal banyak investor yang berani. betul. Karena sudah ada contohnya. Mm-mm, Karena sudah pernah sampai sini, mm-mm. langit selanjutnya nih Ya, kelihatan ya, sudahan gitu ya. loh. So I think your mimpi untuk bangkit kembali kayaknya Mm-mm. sudah semakin dekat kok. Wah, amin, amin. Dan aku juga menangkap sinyal mungkin Mas Uta mau jadi ini Oh, ya, oke bikin gitu film ya. nih kayaknya Oke. ya. Oke, ya, ya, ya. Oke, nah kita Setuju, balik setuju. Mm-mm. balik lagi ke yang tadi Kojek Ya, bilang. Sebenarnya kalau aku bilang aku boleh kasih pendapat kok, mm-mm. correct me if I'm wrong Ya, ya. Sebagai sutradara itu kan eh aku sebenarnya aku juga lumayan suka ini. mm-mm. Dulu tuh aku sempat jadi juara cerpen Ya, seluruh Indonesia. Walaupun cuma juara 4 ya, ya, seluruh Indonesia juara 4 cerpen waktu itu mm-mm. SMA gitu. Ya, Itu menyenangkan sekali. ya, Waktu kamu tuh bisa masuk ke satu profile orang gitu. betul. Aku memposisikan diri sebagai siapa, lalu aku memposisikan diri sebagai siapa, background dia kayak apa, dia pakai bajunya kenapa, kok dia pakai baju kayak gini. It's really fun for me Ya, gitu kan. Tapi on the other hand tuh juga kebawa emosinya. mm, Jadi aku sempat bikin satu cerpen yang tentang orang ini tuh punya depression and then try to kill herself gitu. oke. Nah itu tuh sampai kebawa banget. Oh Ya, ternyata dunia ini gelap ya, ya, ternyata serem banget gitu kan. mm-mm. Nah tadi Kojek sempat bilang, Kojek juga S2 psikologi kan. Betul. And I think psikologi itu lumayan scary Mm, ini gitu. mm-mm, Kenapa kok mm-mm. aku bisa bilang kayak gitu guys? Ya, Karena ya aku kenal Kojek ini mm-mm. sudah ada setengah tahun, 1 tahun ya aku ya. Setahun lah. Setahun kan. Setiap kali aku ketemu orang ini teman-teman, Mm, orang ini selalu stabil gitu loh. mm, Oke, selalu stabil, kayak ada masalah deh. Ya coba kita pikir dulu ya, ini mm, kenapa? This guy is scary. mm. Karena dia bisa mensupres Iya, emosinya, iya, iya. menata kata-katanya sedemikian rupa gitu. Sampai waktu aku mau podcast ini ya, aku tuh kepikiran, orang kita kulik kayak apa ya kira-kira. Supaya sarinya itu, Mm-mm. masa sih ada orang yang stabil ini gitu loh. Ya, Entah memang dia tuh sudah sangat jago, mm-mm. atau there's something scarier underneath. Ya, I don't know gitu. mm-mm. Makanya aku bilang orang-orang psikologi yang sangat-sangat mengerti itu Mm-mm. scary banget. Karena Ya, dia waktu lihat orang dia sudah bisa baca. mm-mm. Aku bisa dalam tanda kutip memotivasi dia atau Mm-mm. memanipulasi dia. Ya, setuju. Iya kan? Ya, Ini sutradara kan kayak gitu kan? ya, Gimana? Apakah Koko memanipulasi / memotivasi brand-brand dan personal brandingnya orang-orang? benar-benar. Jadi dalam psikologi itu memang benar banget kata Tia, bisa jadi scary ketika orang yang jago untuk
bisa membaca orang atau mengerti dirinya sendiri, membaca situasi itu, dan dia punya motivasi yang jelek, motivasi jahat terutama, itu sangat memang bisa dilakukan gitu. Bahkan ada banyak ilmu-ilmu lain yang more than just psikologi gitu ya. Ya. Nah, mungkin kita pernah dengar kata orang hipnotis, apa Hmm. segala macam, itu kan ada kaitannya semua juga. Jadi, makanya dalam kehidupan ini tuh aku percaya manusia itu kan ada tubuh ya, jiwa, dan roh gitu loh. Jadi, kita harus balance semuanya gitu, harusnya gitu. Tapi nggak semudah itu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong tentang inner inner person ya, innernya kita, itu kan lebih ke hal-hal yang nggak terlihat ya, berarti jiwa sama rohnya gitu. Jadi kalau kita tuh memiliki kayak sebuah roh yang baik dan intensi yang baik, tujuan yang baik, aku rasa ketika kita menguasai skill-skill yang tadi katanya scary itu bisa jadi tanggung jawab satu untuk kita jangan sampai menggunakan untuk hal-hal yang jahat. Hmm. Yang kedua juga sebenarnya untuk berkontribusi. Kamu sudah dikasih skill, gift seperti itu, kamu mau kasih impact apa ke orang lain, ke society bahkan lebih gede gitu kan. Jadi kalau dalam peranku, aku karena di dunia kreatif industri, aku tahu industri ini tuh sangat berperan untuk membuat perubahan, Oke. membuat dampak. Jadi aku mau di sini tuh kayak berkarya di sini tuh karena ya aku pengen lah, maksudnya kayak membangun better world gitu kan, better future, ya lewat peranan yang bisa aku lakukan. Nah, dimulai dari mana? Ya dimulai dari diri sendiri dan interaksi kita dengan orang-orang terdekat dulu. Hmm. Nah, kalau dalam hal sekarang ini seasonnya lagi bekerja, ya orang-orang terdekat tuh memang orang-orang yang satu partner kerja, clients, vendor, supplier, kolaborator, itu yang kita jaga hubungannya. Dan karena tujuannya apa? Tujuannya balik lagi kalau di Surabaya ini kan underdog. Dalam hal kreatif industri ini dibandingkan Jakarta kita sangat jauh tertinggal gitu loh. Thanks to perkembangan teknologi mungkin sekarang sudah mulai bisa ada bridgingnya ya. Tapi tetap aja gitu loh dalam keseharian di Surabaya ini tidak breathe kreatif industri. Sementara di Jakarta hampir tiap hari ada event kreatif yang keren-keren gitu kan. Nah, jadi PR-nya kan lebih banyak gitu. Jadi ya gimana caranya kita itu bisa kasih impact di kreatif industri ya kita harus kembangin skill-skill yang seperti tadi itu gitu loh. Tujuannya apa? Untuk membuat ekosistem. Nah, di JCK sendiri kita tuh selalu branding agency kita tuh as a community based branding agency. Oke. Dari dulu, bahkan sebenarnya dari tahun kelima kita ulang tahun kita sempat bikin client gathering, dari situ kita sadar kita ini nggak cuman agency satu, tapi kita ini pengen kayak bikin ekosistem. Hmm. Dimulai dari klien-klien kita, lalu ada dari sesama agency juga. Aku punya grup WhatsApp yang isinya 15 agency di Surabaya, yang dimana kita bisa saling sharing, tukar informasi gitu kan. Bahkan bisa rekomen satu dengan yang lain. Kita pernah dulu, udah lama sih ini mungkin kode juga buat teman-teman agency mungkin yang dengar podcast, udah lama nggak ketemu lagi. Biasanya dulu kita ketemu visit kantor dan segala macam. Tujuannya untuk ekosistem. Nah, gimana caranya kita bisa bridging semua hal itu kalau kita nggak punya soft skill itu gitu loh. Hmm. Nggak bisa menempatkan diri, bisa tahu gimana orang ini karakteristiknya seperti apa, orang ini seperti apa, lalu kita bisa gimana membuat mereka berkolaborasi. Nah, itu kan dibutuhkan skill untuk bisa menempatkan diri. Karena orang kan beda-beda ya. Kita kalau yang ada di tengah, gimana cara kita bisa mengakomodasi semuanya. That's the key menurutku. Dan karena tujuanku itu ya aku berusaha untuk improve myself juga di area itu. Mungkin aku yang terlalu shallow ya, Pak. Tapi kalau aku Mhm. kalau aku kan buka agency. Ya. Terus Kuku ngolek teman-teman sesama agency. Ya. Ini kan saingan semua. Oh ya. Why? Ya, itu good question juga. Jadi kita pengen aim for industrinya itu bisa berkembang. Kalau ngomong industri kan di dalamnya tuh ada banyak pihak kan. Nggak mungkin cuma satu dua pihak aja. Jadi semakin banyak agensi di Surabaya, semakin bagus industri kreatif atau industri agensi di Surabaya. Jadi justru harus banyak agensi itu muncul gitu supaya diserap sama industri market. Kenapa kok beberapa pabrik-pabrik besar, brand-brand besar yang dari Surabaya, Jawa Timur, mereka milihnya agensi di Jakarta. Yeah. Which is di Jakarta nanti ketika mereka udah overwhelmed juga karena mereka handle nggak cuma nasional, internasional, mereka juga sub ke Surabaya juga, sama sama aja. Oh. Gitu loh. Jadi satu kita harus sadar diri, kita nih berada di era yang berbeda. Kalau dulu memang seperti itu karena industrinya masih belum berkembang, pemainnya belum banyak. Jadi orang tuh kayak rebutan, aku harus dapat klien ini, apa mungkin kayak persaingannya lebih ketat ya. Tapi sekarang ini kan
banyak banget kebutuhan di branding gitu loh. Jadi Ya. ibaratnya kalau Jessica mau, "Oh, kita bisa nih handle semua klien," bisa? Ya nggak bisa lah, jujur nggak bisa. Kita punya keterbatasan juga gitu, dan I kita punya see. specialty sendiri juga. Kadang project yang kita tahu bukan forte-nya kita, itu better kita kasih ke, kita tahu ada agency yang memang dia suka banget dan owner-nya sendiri itu memang menghidupi lifestyle yang project ini. Ya Oke. udah, ya kita bukannya nggak mau Nggak mau duit duit ya? ya, tapi kita tahu kalau kita yang handle pasti nggak terlalu maksimal gitu. Jadi kita refer-kan ke agency yang memang, dan akhirnya memang bener fruitful banget kayak gitu. Tapi kan ini bisa Mhm. cantik, bisa bagus kalau semua on the same page kok. Kalau Yes. yang satunya, ih kamu aja share ke aku Ya. mah mau aku bagus nggak bagus tak Mhm. ciak dewe kan gitu Betul kan. betul, heeh. Ya gimana? Nggak apa-apa. Jadi kita sudah start duluan. Start duluan tuh maksudnya gini, kita kalau nunggu semuanya ideal baru kita do something, Ya. nggak ada waktu. Jadi kita start dulu supaya bisa menjadi sebuah, apa ya namanya, contoh lah ya, untuk mereka lihat, "Oh ternyata bisa ya seperti ini," gitu. Nah ketika itu baru mereka ketika diajak, nggak cuman omongan aja, "Eh ini bisa kayak gini-gini." Loh apa buktinya gitu. Tapi kalau kita udah melakukan dan terlihat buktinya, dan kita ajak ngomong, mereka bisa lebih terima itu. Oke. Jadi selalu seperti itu. Misalnya kayak barrier, misalnya contoh nih sama Surabaya Pemkot gitu ya. Mereka tuh sangat support sebenarnya kreatif industry, tapi kadang agak kompleks ya karena ya running city Birokrasi. kan beda. Banyak juga kita ini kan demografinya kan berbeda-beda ya. Jadi kayak gimana mempersatukan tuh kan nggak mudah. Tapi zaman sekarang nggak harus dipersatukan. Kita bisa maju di our own ini aja, own style gitu ya. Nah, jadi mereka sempat kumpulin beberapa praktisi gitu. Gimana untuk kreatif industri di Surabaya ini enaknya seperti apa? Mereka ada upaya-upaya gitu juga. Cuman ketika nanti sampai ke eksekusi memang nggak mudah Ya. gitu. Nah, akhirnya waktu itu kita ya udahlah, misalnya memang belum ada kreatif event di Surabaya, kita bikin dulu deh kecil-kecilan yang dari apa yang kita punya, itu namanya brainstorming itu. Kita sempat kayak awalnya dari klien catering, terus kita datengin beberapa narasumber, datengin Ruby, Aryo, 30 Days of Lunch gitu. Yang datang ya klien-klien kita, komunitas kita, dan teman-teman yang ada. Calon klien juga waktu itu datang juga dan akhirnya di-link juga. Nah, jadi sebenarnya tanpa kita jualan pun mereka kayak lihat value, mereka mau kerjasama dengan kita. Pokoknya brainstorming tuh sampai ada 5 gitu. Even sampai di masa Covid, itu kita kan nggak bisa bikin ini ya, kayak, live ya. Kalau yang pertama kan klien catering di Ciputra World, yang kedua tuh di Fasa, kita datengin 30 Days of Lunch, yang ketiga tuh di bioskop juga, kita sewa satu bioskop untuk kita belajar branding. 2020 tuh apa, itu kita collab sama Asrul Ananda, Persebaya, dan juga People Film. Habis itu besoknya Covid. Maksudnya kayak beberapa hari kemudian tuh kayak langsung Covid. PSBB gitu. Terus kan akhirnya kita bikin sempat online. Kita bikin online, kayak semacam ya kita terinspirasi dari Idea Fest juga sebenarnya. Tapi kan Idea Fest belum kayak di Surabaya, belum gimana sih bikin kecil-kecilan. Kita bikin online, kita undang kayak world class speaker loh dari Swedia, namanya Janja Wintersoul. Kita nekat bonek email dia, tanya rate-nya. Terus somehow mungkin karena Covid dia juga bersahabat untuk kita bisa terjangkau lah rate-nya dia. Dan itu semua spiritnya gotong royong. Kita open for sponsorship di klien-klien kita, mereka kontribusi, jadi kita hampir nggak mengeluarkan biaya. Nah, di situ kita undang juga beberapa kreator-kreator Gen Z, dan kita kasih tema Decoding Gen Z. Kita mau belajar dari Gen Z secara online. Idea Fest kecil-kecilan waktu itu. Lalu yang kelima itu kita bikin lagi hybrid online dan offline. Jadi aku waktu itu lolos dari beberapa tahap Covid. Aku kena Covid-nya di brainstorming kelima karena hybrid kan. Dan itu ada Hadi Ismanto, ada Pak Handoko Hendroyono, terus klien-klien kita juga kita fitur. Nah, ada Iren juga, Iren Ursula ya, something itu juga ngisi di sana juga. Tapi dan itu value-nya untuk pertama untuk ekosistem yang kita bangun, kalau yang di luar itu mau join monggo kayak gitu. Nah, setelah itu terus gak mungkin kan kita yang bikin terus-menerus karena kita juga ada keterbatasan gitu loh. Terus ya pengen banget Idea Fest ada di Surabaya gitu. Dan kejadian dong barusan. Yeay. Ya, jadi barusan akhirnya Idea Fest bikin lagi di Surabaya, dan kali ini mereka gandeng lokal partner, mereka approach CCK juga untuk jadi digital partner, dan aku akhirnya juga diperbantukan untuk jadi brain trust untuk kurasi topik dan speaker juga di Surabaya. Dan happy banget gitu loh, maksudnya ketika kita udah start duluan dengan apa yang kita punya, ternyata itu somehow walaupun waktu itu kita nggak tahu bakal ke sini, tapi ternyata
ya kok ya ke sini juga Iya. gitu loh. Waktu itu juga kita nggak disengaja juga ada orang lain merekomendasikan kita untuk dipilih IDFS untuk, jadi lokal partner di sini gitu Wow. loh. Tanpa kita yang jualan-jualan menawarkan diri, Ya, tapi kayak ada. Ya aku yakin dari apa yang sudah kita tabur dulu, yang kecil-kecil itu somehow tuh bisa. butterfly effect-nya ternyata dari itu ya, Yes, yang kita yes. rasa cuman kipi kipi kipi, nggak Betul, ada betul. artinya, ternyata ada loh. Iya, iya, bener. Wow. Itu sih Nah luar ini biasanya. kalau satu kata ya, Mhm. siapakah Gojek gitu? Kata-katanya adalah kolaborasi gitu Iya, kan. Aku baru tahu loh dia tuh ngajak kolaborasi itu nggak cuman networking, oh ini siapa siapa, iya. musuhnya diajak kolaborasi ya kan, saingannya diajak. Oke, very nice. Itu Mhm. bikin aku refleks sendiri kok. Oh ternyata butuh apa ya? Fondasi kamu harus sudah kuat dulu baru kamu Yes. boleh berani mengajak kolaborasi. Iya, Nggak cuman sainganmu, betul. tapi keluar dari cangkangmu sendiri juga itu first step-nya ya. Iya, iya. Oke, Koko seorang art gitu kan. Mhm. Biasanya kan orangnya introvert, Ya, minderan gitu. mhm. Dulu pernah kayak gitu nggak sih, Ko? Definitely, definitely. Jadi spirit underdog itu dari dulu tuh sudah jadi bagian dari hidupku sih. Hmm. Jadi kayak dulu satu memang dari family yang memang secara finansial nggak mapan gitu kan, karena banyak goncangan-goncangan. Jadi my dad itu passed away waktu aku masih umur 10 tahun. Nah dari sana my mom single mother berusaha sendiri untuk membesarkan anak-anaknya dan menguliahkan mereka gitu kan, Wow. termasuk aku juga. Nah dari situ pasti secara lifestyle pasti minder dong gitu. Walaupun karena tapi juga gini, panutannya kan kokoku sama ceceku kan dulu sekolah di Petra Manyar yang waktu itu kan memang sampai sekarang Wah, sih iya. elit apa segala macam. Heeh. Jadi aku pengen jadi kayak mereka gitu. Mereka tuh kayak panutanku. Jadi waktu itu aku juga pengen banget nanti SMP SMA-nya di sana dan akhirnya beneran keterima kan. Walaupun udah dibilang di sana tuh orangnya pinter-pinter, Iya, jenius-jenius, terus mari gitu kaya-kaya apa. iya. Dan ketika masuk di sana ya ada benernya juga dan pasti inilah ya rumahnya Darmosada, Kertajaya Iya. semuanya Manyar gitu. OKL Ya OKL ya. pasti inilah, keder ya dari sisi lifestyle gitu. Tapi balik lagi aku thankful juga ya karena punya teman-teman alumni Manyar yang suportif dan mereka tuh juga sampai sekarang masih connect bahkan jadi salah satu partner bisnis aku juga. Jadi aku dapat bestie-bestie itu justru dari SMP SMA itu. Hmm. Nah, akhirnya kuliah juga ke Petra sama juga kan mentereng dan Mm-mm. lifestyle-nya apa. Itu pasti ada lah minder-mindernya gitu. Jadi kayak dulu teman-teman semua naik mobil, aku masih naik motor apa segala macam. Jadi hal-hal kayak gitu tuh pasti ada gitu. Nah, lalu kan masuk ke industri kreatif. Ketika lulus langsung aku tahu lah kalau industri kreatif Jakarta. Tahu Ya. nggak? Aku waktu lulus itu langsung bikin surat lamaran custom 24 surat ya kan ke seluruh advertising agency di Jakarta. Oke. Aku bikin apa portfolio kan aku dulu pelayanan di gereja juga suka bikin film-film pendek apa namanya aku semua kompilasi di situ semua karya-karya desain aku pikir itu bagus lah keren lah bisa lah mungkin Ya. minimal dilirik sama mereka. Aku udah do riset alamatnya di mana aja dan aku ditemenin sama temenku untuk door to door. Jadi bukan pakai pos atau Wow. logistik, datengin kantornya, kasih surat lamarannya itu berserta portfolio yang sudah aku custom banget, gitu. Wow. Dan setelah itu aku pulang ke Surabaya tinggal menunggu kan. Wis. Nol, yang dipanggil, nggak ada yang manggil aku. Ya, jadi wow, kok gapnya segitunya ya. Tapi akhirnya aku tahu juga, ternyata aku risetnya kurang kurang Dalam. bagus karena aku melamarnya sebagai creative director. Sorry, Hmm. atau art director waktu itu. Aku nggak tahu, nggak sadar kalau itu kan posisi yang udah Tinggi. tinggi banget. Siapa aku gitu kan Ya. masih dari Surabaya baru lulus kuliah, karya Maunya belum art belum gimana director. langsung melamar sebagai art director ya pasti ditolak lah. Ya. Kalau ya akhirnya sebenarnya kan nulis sebagai manajemen trainee gitu ya Ya, itu sebenarnya. Tapi kan mungkin nggak masuk tahu ya. gitu. Tapi somehow itu apa ya menurutku sih rencana Tuhan juga karena nggak ada yang panggil aku, jadi aku akhirnya harus terpaksa berkarya di Surabaya kan. Akhirnya Ya. waktu itu sempat kerja di bank, lalu tapi passionku di dunia kreatif tuh menggebu-gebu, jadi cuma di 4 bulan di HSBC aku pindah ke majalah film, jadi nulis di Hmm. artikel majalah film di Surabaya, sempat juga kerja di advertising, baru memberanikan diri untuk bikin agency waktu itu. Oke. Jadi, nah waktu itu berkarya di keterbatasan dan juga industri Surabaya kreatif yang belum mapan. Ya. Nah, akhirnya terbiasa underdog, tiap kali ke Jakarta lihat, aduh kok keren banget, kok jauh banget sama di sini. Selalu merasa ada yang kurang di Surabaya gitu, gapnya terlalu besar. Hmm. Terus, tapi aku pengen belajar dari mereka. Jadi ketika ada Idea Fest, Ya. yang kedua ya, datengin Casey Neistat dari Amerika, aku mind blown banget. Dan ngelihat para kreatif selebriti di Surabaya lah, itu kayak,
wow banget loh, mereka ini kayak kreatif banget kok bisa. Tapi akhirnya termotivasi. Ada beberapa dari mereka yang juga dulunya dari Surabaya loh. Ya. Terus berkarya di Jakarta dan sukses. Tapi somehow my heart and my partner's heart ya Selo itu kayak kita nih hatinya untuk Indonesia Timur. Oke. Karena aku dulu di masa kecilku tuh sempat tinggal di Maluku Utara selama 7 tahun. Masa kelas 1 sampai kelas 4 SD itu di sana. My partner Selo itu dia lahir di Papua. Oke. Gitu. Jadi somehow tuh kita tuh ada di Surabaya, Indonesia. Maksudnya Surabaya kan bisa kita bilang ibu kota Indonesia Gerbangnya, Timur lah ya, ya. gerbang Indonesia Timur. Jadi oke lah kalau kita ada banyak tawaran sebenarnya, 3 lah tepatnya, tawaran untuk kita move ke Jakarta, buka kantor di sana. Tapi selalu kita tolak dan akhirnya kita mau inisiatif bikin sendiri pun waktu itu sempat ada force major juga. Somehow kita udah yakin CCK ini memang kita pengen berkarya di Indonesia Timur untuk memperlengkapi Indonesia Timur tanpa kita terpisah juga dari Jakarta. Jakarta tetap kita embrace dengan satu untuk pembelajaran, yang kedua kita networking juga sama beberapa orang-orang Jakarta untuk kita bisa level up lah seperti itu. Dan kita ada beberapa kerjasama strategis juga dengan agensi Jakarta untuk mereka tuh bisa share klien ke kita yang ngerjain di sini, kita kirim ke sana. Dan juga ada beberapa kolaborator lainnya juga di Jakarta. Jadi itu sih rasanya yang bikin aku tuh kayak masih terus semangat sih di creative industry ini. Tapi Koko udah di creative industry ini kan sudah lama kok. Ya, Dari start sampai sekarang Koko merasa Surabaya ini semakin tidak underdog kah? Iya, definitely. Oke. Jadi salah satunya kan juga dengan adanya podcast ini, podcast bagus juga bermunculan di Surabaya, perusahaan-perusahaan yang nggak cuman perusahaan-perusahaan dulu yang company kayak Kapal Api apa yang di Jawa Timur, tapi yang sekarang-sekarang ini kan juga banyak perusahaan-perusahaan modern ya yang sudah bermunculan dan langsung ekonya itu langsung ke nasional gitu kan. Nah, era sosial media sangat membantu untuk membridging dan mengurangi gap-gap itu. Dan makanya kita tuh juga ketika ada acara-acara Creative Fest atau apa, kita undang sih pembicara-pembicara dari Jakarta untuk sebenarnya ada 2 misi. Satu misinya kan untuk supaya orang Surabaya kan biasanya kalau lihat, wah dari Jakarta mereka lebih tertarik. Kalau di Surabaya kamu sejago apapun, tapi kamu sama-sama kita bisa ketemu tiap hari, masih ketemu makan di Burudi atau di mana, ya biasa aja. Tapi kalau lihat orang Jakarta kayak lebih pengen dengerin lah. Padahal sebenarnya secara ilmu kita bisa-bisa aja. Yang membedakan tuh referensi aja. Kalau mereka referensinya lebih banyak, kita referensinya masih kurang. Yang kedua sebenarnya misinya adalah ketika datengin mereka ke Surabaya, mereka biar lihat, oh ternyata orang Surabaya juga banyak yang jago-jago, keren-keren gitu loh. Nah itu juga ada beberapa yang memang sudah acknowledge kita gitu loh. Nah itu memang bagus sih sebenarnya kalau kita bisa, jangan inilah musuhan lah, tapi kayak ya udah Jakarta Surabaya ngeblend aja untuk bisa berkarya bareng. IDFS Surabaya salah satu perwujudannya juga, makanya kita harus sukseskan IDFS Surabaya. Yuk, next week betul ya? Ya bukan 1 sampai 3 Agustus. Oh berarti Masih Agustus nanti. next month ya? Ya. Oh saya berarti seat masih ada ya kok ya? Oh iya, definitely masih banyak karena targetnya 12.000 audiens dan di Grand City Convex juga ya. Jadi intinya kita harus support karena gini, dengar-dengar dari orang dalam. Kalau ini sukses tahun depan bisa ada lagi, bisa bikin rutin maksudnya. Dan IDFS Surabaya kali ini juga selain memang datengin beberapa pembicara dari Jakarta kayak Cinta Laura, Sydney Mohede, Alexander Ruby, itu juga kok jadinya promosi ya? Nggak Nggak apa-apa ya. Kita juga ada banyak lokal hero yang kita juga fitur. Karena Surabaya juga katanya kekurangan panggung juga. Banyak orang hebat tapi mereka tuh kayak hidden gem karena nggak ada panggungnya. Sementara orang Jakarta kan panggungnya banyak, jadi mereka bisa mengeksplor diri mereka, exposure-nya itu bagus karena panggungnya banyak. Nah, mumpung di Surabaya ini ada panggung yang luar biasa, IDFS Surabaya kita support. Tonton ya teman-teman. Iya, Tia juga nanti akan mengisi Nonton di ya. IDFS Surabaya. Aku baru dengar kali ini katanya yang nonton 12.000 langsung terdekat aku. Iya, targetnya 12.000 orang yang harus Tak pikir datang dalam 2 hari. 1.000 2.000 gitu loh ya. Iya, kalau udah di konteks mah ya harus. Oke, bisa lah ya, bisa. Mm-mm. Nah, aku pengen balik ini kok. Yang tadi Koko bilang, aku lumayan nggak relate. Jadi aku perlu pencerahan nih. Yes. Koko bilang Koko pengen bikin this world a better place dengan kreatif. Ya. Menurutku tuh jauh banget gitu kan. Karena kalau tanya aku ya, Tia, kamu bisa change this world to be a better place, kamu jadi orang kayak apa? Oke. Nggak bakal aku bilang sisi kreatifnya. Aku bakal bilang
ya dari sisi pemerintahan, politik, Yes. uangnya, pembangunannya Ya, kan, ya. ekonominya, Mhm, teknologinya itu yang mhm. sudah kelihatan terbukti di luar Ya, sana kan. mhm, Kita bilang European, oke dengan apanya? Craftsmanship-nya, tapi itu mhm. sudah berapa ratus tahun yang lalu kan. And they have the luxury karena mereka punya craftsmanship-nya. Di Yes. Indonesia oke kita punya, tapi dieksploitasi nih ya dengan beberapa orang. Jadi bottleneck-nya adalah di pemerintahannya nih. Iya, If you want to change Indonesia, ya politiknya, mhm, pembangunannya gitu mhm. kan. Tapi kreatifnya, Iya, entah ini Koko Halu, iya, ya kan? Ataukah aku yang terlalu cetek nih? mhm. Kita ketemu di Iya, tengah. iya, dua-duanya sebenarnya, nggak ada yang benar salah karena kacamatanya beda aja. Oke, Yang dia bilang tuh kacamatanya lebih ke makro. oke. Kalau ngomong tentang makro, hal besar, ya ada benarnya juga. Tapi kalau dari aku sadar aku belum di fase atau di season aku bisa kasih impact secara makro. Berarti aku harus menggunakan impact-ku tuh secara mikro dulu, ya. Lakukan apa yang ada di tanganku gitu. Ini Hmm. quotes-nya Giorando dari Garis Temu ya. Jadi ini salah satu teman baik juga yang menginspirasi gitu loh. Kamu ada di tangan ada apa ya udah itu yang kamu. Kalau mikirnya terlalu jauh pemerintah kan kamu belum di sana gitu. Iya, Kamu masih di sini ya udah lakuin yang the best. oke. Contohnya ya, kalau misalnya supaya dia bisa lebih yakin karena ada buktinya gitu ya. Kita pernah handle sebuah brand namanya Bantan Sarden gitu ya. Waktu itu Bantan itu kena sebuah efek karambol yang tragis waktu itu. Jadi ada sebuah fenomena berita viral kalau ada cacing kecil di dalam produk ikan kaleng, bukan Bantan, merek lain. Oke. Jadi produk ikan sarden tuh waktu itu ditemukan. Terus langsung BPOM publish, ini merek-merek yang ditarik karena lagi ada itu. Bahkan kalau di internet kan ditunjukin apa, kan ngeri banget Serem sih. banget ya. Pokoknya aku jamin habis lihat itu nggak mau makan Ikan sarden sarden deh, ya. apapun mereknya. Nah, Banten ini tidak termasuk dalam list itu, Oh, tapi kena efeknya. Orang oke. pokoknya sudah stereotipnya nggak mau makan ikan Sarden. dalam kalen, Ya. sarden gitu. Akhirnya benar dong barangnya nggak keluar. Jadi waktu itu Andrew si ownernya itu datang ke kami, waduh ini mission impossible nih kan, Ya. gimana caranya? Kita diajak ke pabriknya di Banyuwangi ya, ngelihat barangnya benar di gudang tuh nggak keluar sama sekali. Aduh. Singkat cerita ya udah let's do it gitu kan, let's do it. Kita branding dengan sistem emotional branding, maksudnya kita tuh mulai foto semua pabriknya, prosesnya, labnya. Ini loh produknya ini bersih, teknologinya apa, dan yang paling utama adalah sudah masuk koran juga. Brand ini tidak termasuk dalam brand yang kena masalah gitu loh. Nah itu kita tidak mock-up digital, kita foto koran yang lungset-lungset itu, lalu kita publish apa adanya raw supaya nggak kelihatan kayak dibuat-buat. Memang Nah, bener ini produknya oke. Lalu kita gali value-nya. Value-nya ternyata Banten ini tidak memakai bahan pengawet. Jadi sebenarnya ikan itu kan nutrisinya banyak ya, ya. banyak manfaatnya lah. Kita kasih, ini loh kamu nek makan ikan tuh banyak manfaatnya kayak gini. Yang kedua, nggak mengandung bahan pengawet, jadi aman kan dikonsumsi. Even untuk ibu hamil, kita riset. Kita foto, bukan foto, ada pakai stok internet ibu hamil lagi kayak mengkonsumsi bantan. Terus kita dapat ide, kita hire ibu-ibu muda, kita jadiin model lagi masak untuk anaknya. Oke. Maksudnya gini loh, kita mau kasih message, mana ada sih orang tua itu tega ngasih makanan berbahaya. Nah, kita pakai pendekatan emosional seperti itu. Nah, awalnya kan masih tiap kali kita posting tuh ada hate comment. Ini kan netizen ya, ini kan Iya. ada cacingnya gini-gini. Nah, begitu kita terus pendekatan emosional gitu, mulai ada pembela-pembela. Oke. Pelanggan-pelanggan Banten yang dulunya kita udah makan bertahun-tahun sekeluarga ya Nggak aman-aman apa-apa. aja gitu. Jadi mulai ada pro kontra di sana. Singkat cerita, boom COVID kan. Ya. COVID kan orang pasti susah cari makan apa. Yes. Tahu nggak? Ternyata produk Banten ini itu kan murah ya. Maksudnya kan terjangkau dan akhirnya karena orang juga udah lupa berita itu dan branding kita juga kita percaya bisa bikin perbedaan. Akhirnya dicari barangnya sampai habis-habis. Satu momen si Andrew Wow. telepon, "Jack, aku punya masalah." "Masalah apa, Bro?" "Masalahnya barangku habis." Wah. Dan mau lebaran. Jadi masalah karena mereka nggak punya stok Stok, untuk ya. dijual di lebaran karena udah habis. Habis duluan. Nah, kalau mereka misalnya mau bikin lagi, supply makan ikannya di nasional itu udah hampir nggak ada juga. Jadi mereka harus kayak bayangin harus impor dari luar negeri untuk Wow. mereka produksi. Sampai segitunya ini kayak salah satu game changer yang luar biasa lewat emotional branding itu. Oke. Nah, akhirnya si owner ini pingin giving back ke society. Dia itu kepingin perlengkapi kayak mau bikin sekolah, wah mulia banget, pingin Wih. sekolah untuk
di desa nelayan di Negara Bali gitu ya. Salah satu ini posnya mereka juga. Nah, tapi ini balik lagi ya, pentingnya networking, connection. Aku bilang, "Wait, jangan buru-buru, Bro." Ya, Aku cross check dulu sama temanku di UNICEF. ya. Kebetulan kita berteman baik dengan UNICEF Jawa Timur dan Bali. Namanya Mas Ari. "Mas, ini klienku ada pengen kontribusi ini untuk anak-anak. Kalau dari UNICEF datanya apa yang lagi dibutuhkan sih sekarang ini?" Dan diinfo dong. Oh, daripada bikin sekolah itu nggak sustain, karena bikin sekolahnya gampang, maintenance-nya yang nggak gampang kan, nanti akhirnya terbengkalai dan nggak jadi Ya. apa-apa. Better kita support sekolah-sekolah yang sudah ada, tapi yang paling disupport tuh toiletnya. Karena ternyata banyak, ya kita juga mungkin menjamani juga ya, toilet sekolah itu kan pasti bau dan nggak oke lah ya, gelap apa segala macam. Kalau sekarang sih udah bagus-bagus kalau aku lihat. Nah, terus biasanya bayangin satu sekolah tuh isinya ratusan anak, Ya. tapi toiletnya cuman 2, Iya, kadang bener. 1 cowok. Jadi kayak, dan ternyata dari riset UNICEF itu banyak pembulian terjadi di toilet karena gelap apa Iya. segala macam. Yang kedua, sorry to say untuk yang mulai menstruasi, waktu anak-anak kan udah Iya. kelas 5-6 SD kan, itu mereka juga punya pengalaman yang jelek karena toiletnya nggak higienis atau segala Iya. macam. Nah, akhirnya UNICEF tuh support dengan data gimana kalau Banten ini support sekolah yang ada di kampung nelayan itu untuk dibangunkan toilet lebih banyak. Oh, akhirnya mereka respon banget kan dan make it happen ide itu. Jadi Wow. kita ke negara, beberapa sekolah kita sosialisasi, dan kita juga percaya anak-anak Indonesia tuh kalau makan ikan kan lebih pinter-pinter Pintar, gitu ya. kan. Yes, pokoknya inilah cocok logi lah ya, Iya. branding. Singkat cerita kita make it happen, bikin toiletnya. Jadi sekolah itu memang benar ratusan murid tapi cuma 2 toilet, kita bikin jadi kalau nggak salah 4 toilet gitu kan. Dan kamu tahu nggak waktu proses pembuatannya, waktu lagi macul-macul nganu semen, nyampur semen, ada beberapa kelompok kayak tentara gitu, TNI gitu lewat, "Loh ngapain?" "Iya, kita lagi mau bangun sekolah untuk anak-anak sekolah." Terus mereka tuh langsung bantuin dong. Oh, wow. Itu cerita di balik layarnya dan akhirnya diresmikan toiletnya itu, dan itu make a difference, make a the better world from creativity gitu. Impact-nya tuh sampai ke Oke. sana. Itu masih kecil gitu. Iya. Tapi kita berharap dengan hal kayak gitu tuh bisa menjadi contoh untuk yang lain-lain giving back juga. Ya, ini Company-company. luar biasa sih. Apa butterfly effect-nya lagi ya, again ya. Betul, betul. Cuman bantuin si Banten gara-gara kena karambol sampai bantu Mm-mm. bikin toilet. Yes. We never know, siapa tahu the next Pak Jokowi itu sekolah di sana kan. Ya, Ya kan, ya, terus dia setuju. akhirnya bisa ikut kelas karena Betul. toiletnya sebentar doang 5 menit, instead of Betul. 30 menit. Dia lebih seger, lebih apa. Iya. Ih, butterfly effect-nya jauh banget ke Iya, depannya iya, kan. Dan aku di creative industry selama 15 tahun tuh nemu banyak banget benang merah dan butterfly effect seperti itu gitu. Dan Iya. itu kayak membuat kok keren ya, maksudnya kerja di bidang ini ketika kita kolaborasi, itu nggak akan terjadi kalau kita eksklusif dan mau jago sendiri. Tapi begitu kita inklusif, kita bekerja sama dengan banyak orang, itu terjadi dan itu Iya. so beautiful. Kayak nggak masuk akal ya kok ya. Iya, dan industrinya jadi makin berkembang Rich, terus iya. apa segala macam. Oke, nah aku pengen tahu kok kan, Yes. Koko kan juga selain handle brand ya, Ya. juga handle personal branding perseorangan kan. Ya. Apa sih kok yang sama dari mereka yang Koko lihat gitu? Ya, yang sama sebenarnya adalah purpose-nya. Oke. Purpose-nya itu adalah pastinya kalau bisnis kan pengen dapet cuan. Kalau Ya. personal branding itu pengen cuannya tuh berupa bisa langsung duit atau impact yang mereka pengen kasih. Memang tergantung dari orang-orangnya juga. Dari tiap orang tuh punya tujuan berbeda-beda. Nah, tapi sekarang ini kita udah kurasi, memang personal branding yang kita handle itu memang dia memang bisa berkontribusi untuk industrinya gitu. Karena balik lagi di Pinterest sama Miss Rosie itu kita awalnya tuh nggak sengaja untuk membuat personal branding agency, dan sebenarnya itu bukan satu-satunya service yang kita jual. Kita pengennya kan training perusahaan digital personal branding. Nah, sekarang kita lebih fokus ke SDG. Jadi bersama dengan partner baru kita, Cetik ya, Bu Herianti Herman. Beliau tuh kan sekarang kan direkturnya Metro Data yang memang punya passion banget di edukasi Oke. dan di Sustainable Development Goals SDG ini. Nah, kita pingin lebih ke arah sana sebenarnya. Tapi kita masih handle beberapa klien-klien personal branding kita gitu. Nah, itu persamaannya adalah kita sadar kalau kita sendirian mau kasih impact itu nggak sebesar itu. Tapi kalau kita somehow bisa transfer our value to our clients dengan apapun tujuan mereka, apapun bisnis mereka. Tapi kalau kita bisa transfer value itu bahwa bisnismu tuh bisa kasih dampak loh. Iya. Pertama ke internalmu dulu, lalu ke
eksternalmu. Hmm. Sama juga di personal branding, kamu mungkin pertama benefitnya untuk dirimu sendiri. Tapi Ya. tahu nggak ketika kamu punya weapons, tools personal branding yang bagus, kamu bisa punya kesempatan untuk kasih impact lebih gede gitu. Hmm. Nah, itu kita encourage gitu. Ada satu klien yang mungkin nggak bisa sebut namanya, dia lagi mau bikin ini apa kayak beasiswa untuk orang-orang yang nggak bisa Hmm. ngelanjutin kuliah gitu kan. Nah, ketika kita support itu karena sesuai dengan value, kita juga excited banget ngerjain project ini. Ya itu, karena sekalian kerja sekalian kasih impact gitu loh. Ya. Kan enak banget kan. Jadi kayak orang tuh kadang tuh dulu CSR tuh mereka selalu memisahkan. Kerja ya kerja, Iya. cari cuan. CSR ini ya karena syarat harus Iya, benar. dilakukan gitu kan. Makanya mereka ngelakuin seadanya gitu. Ya. Nggak tajam. Dengan adanya SDG, dana-dana CSR ini bisa dikelola dengan baik, Ya. di-manage dengan baik, sehingga bisa telurkan jadi sebuah impact, movement, campaign yang berkelanjutan. Dan Ya. impact-nya pasti akan lebih bagus daripada hanya sekedarnya. Sekali aja gitu Nah, ya. kita mau garap ini sekarang. Kita lagi Oke. seru banget dan kita pengen ini kayak udah nemu gini. Nah, ini nih yang kita cari. Jadi sekalian kita juga dibayar secara profesional, Ya. secara personal kita juga happy karena kita bisa kasih impact yang gede. Jadi sangat masuk akal ya, Go. Change the Betul. world to be a better place dari sisi kreatif ya. Yes, zaman sekarang, season sekarang sangat Sangat bisa. bisa. Ya. Kalau dulu mungkin nggak gampang, orang mesti struggling, harus Ya. kemas sendiri. Tapi sekarang dengan banyak orang, kita tinggal nyari aja orang-orang se-value, se-frekuensi, do something together, that's beautiful sih. Ya. Ini menurut aku yang aku kena banget ya. Tadi Koko bilang mikir nggak usah jauh-jauh gitu Ya. loh. Yang ada di tangan apa, Tuhan Betul. memang kasih talenta itu, ya udah kerjaan itu. Betul. Nggak usah muluk-muluk, oh kamu you will be the next Jeff Bezos, Oh, ya. Elon Musk gitu kan. Kejauhan Iya, gitu kan. iya, kejauhan. Ya you do you kan, kamu punya talenta segitu ya kamu lakuin itu gitu Iya, ya. iya. Oke. Kemarin malam barusan ditelepon sama ponakan. Ponakan Oke. masih kuliah, telepon Q gitu, panggilan untuk uncle gitu ya. Aku baru dapat kerjaan loh. Ceritanya ditawarin untuk masuk insurance gitu kan. Iya, dia cerita gitu loh. Di insurance ini nanti aku bisa dapat penghasilan 15 juta per bulan kalau bisa gini. Ya aku dengerin dulu sampai habis gitu. Terus terakhir gimana Q? Ya Q support satu. Yang kedua nggak usah lihat 15 juta per bulannya dulu. Yang penting kamu di situ belajar, dapat networking. Nanti duitnya bonus, aku bilang. Ya. Jadi mungkin kamu nggak usah lihat kejauhan. The next Steve Job apa sih gitu loh. Ya udah kamu udah punyanya apa sekarang hari ini, yes, do your best. Nanti akan ada opportunity yang datang. Dan itu aku menghidupi dan mengalami juga. Tapi kan gampang kok kalau ngomong. Sedangkan kalau kita yang kayak ponakannya Koko ya, barusan lulus S1. Belum lulus, masih kuliah. Nah, kan? Ya ini lagi libur. Iya, duit itu kerasanya kayak yes, that's the power gitu kan. Iya. Terus dibilangin itu second priority or third priority, nggak nyambung. Iya. Iya, itu sebenarnya kebutuhan pasti motivasi mereka itu gitu Iya. loh. Tapi aku percaya gini loh, maksudnya kan kita tuh kan kalau kerja kan ya dapat duit gitu kan, nggak mungkin nggak dapat gitu kan. Ya tergantung rasa puasnya orang tuh mau sampai di mana gitu. Mungkin mereka dapat 1 juta puas, ada nggak puas pengen 5 juta puas, ya tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau pertama kali motivasinya sudah ke situ tuh biasanya nanti nggak berlangsung lama, karena aku tahu juga. Ya kan nggak ada instan juga. Kalau instan biasanya tuh butuh bitru, hati-hati nanti bisa penipuan gitu kan. Tapi kalau misalnya yang berproses, itu biasanya kan ada jangkanya, ada tahap-tahapnya. Kalau dia udah, wah 15 juta per bulan di awal, ternyata mencapai itu nggak gampang. Akhirnya dia motong dong. Gitu. Jadi itu lebih motivasi, dan itu untuk teenager ya, anak almost 20 gitu kan, ya mungkin sisanya sampai itu. Tapi untuk kalau entrepreneur beda lagi pasti. Entrepreneur kan mereka perlu banyak duit karena untuk mereka ngembangin perusahaannya, untuk bangun infrastruktur yang lebih baik, untuk menyediakan servis yang lebih baik, ya memang perlu gitu loh. Tetap penting, aku nggak menggarisbawahi nggak penting gitu, tetap penting. Tapi balik lagi ke kebutuhan dan season-season yang sedang dialami oleh orang, beda-beda tiap case itu gitu. Oke. Nah, tapi kalau tadi Koko bilang kan, anak-anak muda ini kan, tadi Koko bilang sesuatu yang long lasting itu memang ada prosesnya. Sedangkan di zaman sekarang yang Gen Z ya. Kalau kita zaman dulu aku ngantor gitu itu. 1 tahun udah resign. Waduh, cuma ngicip-incip gitu kan. Loh, mereka sekarang 1 bulan. 2 minggu udah ngilang gitu kan. Nah, semakin pendek nih termsnya. Apakah kitanya yang terlalu nggak bisa ngikutin, ataukah mereka yang nggak bisa tahu jangka panjang? Tengah-tengahnya di mana sih sebenarnya? Iya, ini aku
dengerin ini juga loh episode Defying the Odds ini sama Flavia ya. Iya, Episodenya kan juga bahas tentang itu. iya, Aku juga belajar ternyata Gen Z nggak suka kalau dibilang dibanding-bandingkan. iya. Zamanku dulu kayak gini apa. Jadi ya balik lagi kalau kita menguasai soft skill communication, psikologi untuk bisa berempati, itu akan ada jembatan yang bagus untuk mendekati mereka. Nah, aku juga melakukan dari apa yang aku punya ya. Jadi aku sama Surya Orenji Hmm. Music School, kita udah bikin podcast, micro podcast, cuman 3 menitan maksimal. Tapi topiknya tuh topik-topik keresahannya Gen Z. Dari POV-nya uncle-uncle. Kita ini Wih, sudah uncle karena udah 40. uncle-uncle. Jadi Uncle Jack sama Uncle Surya kita publish every week. Karena sekali produksi langsung 8 episode gitu, terus kita stok gitu kan. Tujuannya ya untuk itu. Kita pengen bangun jembatan antara Gen Z dengan milenial maupun generasi X gitu, supaya mereka itu nggak terlalu gede gapnya gitu loh. Kita juga berusaha share POV-nya kita. Nah, mereka juga merasa kayak dimengerti, didengar keresahan-keresahannya mereka. Itu. Nah, untuk Gen Z-nya sendiri memang aku rasa ya, kadang kita juga harus membuat mereka menjalani prosesnya. Hmm. Misalnya mereka satu tahun udah atau 1 bulan udah resign, ya udah coba aja nanti kamu, mungkin kalau fresh graduate kan mereka belum ada pengalaman kerja, mereka nganggap ini yang ideal seperti ini, tapi begitu mereka resign mereka kerja di tempat lain, ternyata kok enak tempatku yang Sana dulu. ya, Nah itu iya, kan proses yang memang harus mereka lalui iya. juga gitu. Nah makanya aku juga encourage juga sama pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan itu bisa kok memilih SDG dari pilar pendidikan. Pendidikan ini kan nggak cuma pendidikan secara formal aja ya, tapi juga soft skill. Nah, aku rasa ketika kita bisa berkontribusi di edukasi itu akan mengurangi Iya, efek-efek seperti itu. Karena aku percaya kalau ngomong tentang ilmu-ilmu yang hard hard skill itu kan bisa dipelajari di tutorial YouTube, iya, AI apa. Tapi kalau tentang soft skill iya. itu ya perlu gitu loh. Kita-kita ini untuk terjun untuk memfasilitasi itu gitu loh. Jadi aku rasa bareng-bareng mesti kita untuk memahami. Kalau sendirian memang susah, nggak ada yang dicurhati gitu loh. Tapi kalau Iya. bareng-bareng kumpul, setahuku dia kan juga punya komunitas Lady Boss itu kan. Heeh. Itu kan pasti juga ngobrolin itu kan. Iya, Nah, tapi gini, hati-hati dengan conversation kita juga. Kalau misalnya katakan 5 orang ngobrol conversation, iya aku tuh punya karyawan Gen Z ini, ternyata 4-nya juga yang sama. Akhirnya nggak jadi apa-apa gitu loh. Nah, kalau bisa sih tetap berusaha cari apa yang bisa diimprove dari problem itu gitu. Mungkin oke. kalau ada 4 orang ngeluh hal yang sama, yang 1 orang ini harus make a difference gitu loh untuk mengubah topik conversation-nya. Ternyata bisa loh dengan cara ini. Nah, salah satu Oke. episode dengan Flavia itu kan juga bermanfaat gitu Iya. loh. Nah, enaknya kalau misalnya udah ada podcast gini kan nggak usah cerita lagi ya Tia ya. Iya Langsung bener. dikirim linknya ini. Ini loh Ini, aku punya lihat problemnya ini. ini Iya. gitu. Lebih cepat Iya. waktunya dan kita bisa ngomong hal yang lain. Oke. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang si Gen Z ini kan, Ko. Mm-mm. Memang pernah kita bahas sama Fla, tapi kan dari sisi HR-nya kan. Ya, Nah, yang aku pengen tahu dari sisi kreatifnya. oke. Sedangkan sisi kreatif itu menurut aku Gen Z banget, Ya. ya kan? Kemarin aku barusan ketemu sama Gen Z yang aku nggak ngerti cara pikirnya, Mm-mm. iso aja gitu loh, ya Mm-mm. kan? Mm-mm. Bikin apa backdrop, biasanya kita kalau Mm-mm. anak milenial ya backdrop ya kita pakai bunga, kayak pakai Mm-mm. apa Mm-mm. yang bagusan. Enggak, ini pakai kain dilipet-lipet, dikrempel gitu. Ya, ya. Ya kan, duh nggak bisa pakai jepitan, pakai apa gitu. Mm-mm. Jadi gitu. Either they Mm. are lazy or they're genius, nggak Ya, tahu. Atau ya. mungkin dua-duanya Iya, gitu. iya. Nah, tapi kan mereka tuh sangat passionate banget. Mm-mm. Tapi kan kalau kamu di sisi profesional, sisi itu aja kan nggak cukup kan. Ya. Kamu harus kasih proposal yang bagus, the Mm-mm. numbers, Mm-mm. cara kamu sama klien, itunya kan Mm-mm. juga. Ya. Nah, dari Kuku sebagai seorang yang udah tim pasti ada yang Gen Z kan? Ya, ada. Ini tim Gen Z? Gen Z. Gen Z ya? Mm-mm. Nah, gimana Mm-mm. ketemu sama Koko juga orang art kan? Mm-mm. Apakah Koko pro mereka Ya, gitu ya, kan? ya. Karena kan kayaknya pro dan kontra nih kan. Kamu pro dia apa enggak? Mm-mm. Nah, kalau aku kan lebih logical kan. Mm-mm. Kalau yang mereka terlalu kreatif ini aku kayak, "Duh, aku nggak ngerti Mm-mm. bahasa Mm-mm. mereka tuh ya apa sih?" Ya, ya, ya. Nah, apakah Koko adalah blog sana yang Mm-mm. bisa menjembatani gitu? Mm-mm. Ya apa? Ya, aku bisa ngomong declare aku blognya mereka. Oke. Jadi bahkan jauh sebelum isu ini muncul, aku tuh sudah punya spirit. Ya, gara-gara ada salah satu mentorku bilang, kalau kamu ketemu orang, siapapun dia, umur berapapun, background ekonominya apapun, dan kamu kehilangan respect sama orang itu, dengan akhirnya kamu sama dia seenaknya ngomongnya nggak bener apa, kamu nggak akan dapat sesuatu dari orang itu. Tapi begitu kamu respect dia, even kayak mungkin kayak orang dari kalangan yang mesti kayak dia masih butuh secara ekonomi, tapi kita bisa respect dia apa, kita pasti ada dapat belajar sesuatu. Dan aku ngalamin banget
aku tuh improve banget secara ilmu, wawasan apa tuh ketika aku ketemu banyak orang. Oke. Dengerin mereka, aku banyak improve. Jadi dan aku percaya dari setiap orang yang aku temui itu aku belajar sesuatu, even dari Gen Z. Oke. Nah, makanya aku lumayan sering dipanggil kayak jadi narasumber, dosen tamu di sorry, di kuliah, di kampus, di SMA pernah, even di TK, pernah. TK? Pernah, aku juga heran. Sorry, bukan TK, kelas 1 Kelas 1, SD. oke. Aku juga heran kenapa gurunya ngundang gitu kan. Dan ngomongin tentang sosial media dan gimana karir berikutnya di Jauh dunia. banget. Iya kan? Tapi ya udah aku jalanin aja gitu kan. Ya Oke. namanya diundang ya kita sharing aja dan selalu kalau diundang sama mereka tuh ya udah terserah deh kamu, maksudnya sesuai budgetmu, bukan Iya. aku kasih rate profesional. Karena ketika aku sharing sama mereka, kan ada sesi tanya jawab tuh biasanya. Nah, ketika mereka tanya jawab itu aku belajar dari mereka. Apa sih Cara keresahan, apa pikirnya. sih iya. Nah, makanya, Oh. katanya orang sih, "Kamu kok orangnya dibandingkan dengan sepantaran kok lumayan awet muda," gitu ya, karena mungkin banyak kumpul sama anak-anak ini gitu kan. Nah, itu satu, jadi kita tuh bisa loh belajar banyak dari mereka ketika kita tuh, ada respect juga ke mereka. Yang kedua adalah kita harus kasih ruang sama mereka. Oke. Jadi contoh nih kasusku di JCK ya, di agency, ada staff Gen Z. Ada 2 output yang terjadi barusan ini. Ada 2 staff Gen Z, satunya kerja, selama sekitar 2 tahun akhirnya resign. Baik-baik resign-nya dan dia cerita, aku kayak lihat chatting resign-nya dia tuh kayak, wow ini ChatGPT apa dia nulis karena panjang dan komprehensif gitu loh. Dia holistik, aku tuh pertimbangannya ini, nanti aku mau ngapain, dan dia personality-nya baik banget. Oke. Dan aku tahu dia, mau punya karya sendiri. Kita support gitu loh, kita nggak nahan, "Ya kamu resign, terus, kita ada open untuk besok-besok kita masih bisa kolaborasi, kamu kembangno usahamu itu." Yang kedua kita bikin intrapreneurship. Jadi yang masih betah di JCK dan memang masih punya inisiatif yang baik, kita bikinkan kayak ini, apa namanya, bisnis di dalam bisnis gitu loh. Oke. Ya udah kita kasih satu divisi, kamu yang nge-lead, nanti ada profit share dari sana, jadi, kita bisa tetap kerja bareng. Tapi ruangnya buat kamu. Nah, kemarin dia sempat dapat project akhirnya, pecah telur. Wah, Weh. dapat project pertama gitu, terus dia kasih beberapa rangkanya. Aku tuh kayak langsung, "Kok gini rangkanya?" Mau langsung aku ini kan, kayak konfront gitu kan. Tapi ya karena punya partner sama si terus aku telepon dia dulu sebelum aku bales, "Ini kok anaknya ngomong kayak gini-gini ya?" "Oh, nggak apa-apa, biarin jalan dulu aja, nggak apa-apa. Biar dia berproses." "Oh, iya ya." Ya udah aku bilang, "Ya udah, oke, approve, jalan aja," gitu. Oke, walaupun dalam hati gatel nih ya. Gitu. Tapi aku Oke. belajar bahwa mereka somehow mungkin punya pemikirannya sendiri dan yang penting adalah kita udah tahu karakternya baik gitu. Oke. Karena ada juga yang karakternya nggak baik, keluar nggak baik-baik, bikin sendiri nggak baik-baik, dan ya akhirnya juga aku rasa nggak akan bisa sustain kalau misalnya tidak menjaga kepercayaan gitu. Oke, berarti kuncinya adalah kasih mereka ruang ya. Yes, benar. Oke, ini ada uncle-uncle Gen Z nih, sebetulnya ya, yang mewakili perkataan dari si Gen Z. Oke, aku berusaha deh kasih ruang ya Iya, ke mereka iya. ya. Dan Oke. support lah. We never know loh. Iya. Maksudnya kita kan ya masih mau ngerjain kerjaan ini kan dalam long time kan. Maksudnya aku sih melihat diriku di masa-masa senior aku masih berkarya di creative industry kok. Gitu loh. Jadi siapa sih kolaborator kita? Siapa sih nanti jadi customer atau jadi partner kita? Ya mereka-mereka ini. Betul. Dan terbukti loh, yang salah satu staffku yang resign dan kita support dia dan dia bisa ini berkarya itu, dulunya tuh aku kenal waktu aku ngisi di kampus-kampus itu. Oh ya ampun. Bener, aku juga sering dapet DM kayak, "Thank you, aku dulu dengerin Kajek di kampus dan sekarang aku pakai itu di dia kerja di agensi yang lain atau dia ada kerja di mana." Kayak gitu. Jadi ya aku ketika ada opportunity itu selalu nggak nolak dan kayak selama jadwalnya pas, langsung aja yuk gitu loh. Untuk ya nabur benih gitu. Nah, di sini nih kok, kita kan punya di depan kita nih ya, Iya, Eci. Kalau nggak salah ini tuh dulu klien, tapi bener. akhirnya jadi bestie, jadi partner. Bener. Kok bisa gitu? Iya, jadi sesuai dengan judul bukunya Pelanggan Adalah Bestie yang kemarin baru rilis. Jadi sebenarnya bukan cuma Eji, ada beberapa juga di Real Estate dulu itu klien, sekarang jadi partner kita bikin Medios. Miss Oke. Rosie, Mentorship dulu klien, Top and Barrel kita sempat handle, lalu kita bersahabat dan akhirnya bisa bikin Mentorship gitu. Iya. Jadi Eji ini salah satu juga ya yang seru juga bagi kita, muncul di saat
sebelum pandemi dan kita ada chemistry, kita suka sama brand-nya, kita kagum sama spirit founder-nya si Surya Lesmana itu. Memang dia cinta kopi dan dia crafting produknya itu bagus. Akhirnya karena udah sama-sama nemu chemistry ditawarin, kita JCK mau nggak masuk as a owner juga gitu. Hmm. Nah akhirnya kita pikirin cukup lama dan akhirnya kita doain juga dan COVID datang kita sadar nggak bisa cuman ngarepin revenue hanya dari agency aja Ya. gitu loh. Ya udah kita memberanikan diri untuk ambil ownership di AG. Jadi kita ada 40% ownership di AG dan akhirnya kita sekarang jadi part of the business gitu. Wow. Surya jadi partner kita. Nah, dan baru Februari lalu dengan bantuan Flavia juga dan Ikigai Consulting mengatur strukturnya AG. Mereka perlu CEO dan akhirnya aku dipilih jadi CEO untuk bisa ngembangin AG karena Surya foundernya itu kan orangnya teknis banget di dapur bikin produk-produk dan human resource juga harus diurus, si Selo jadi CMO gitu. Jadi sekarang ini lagi banyak fokus juga untuk ngembangin AG untuk Wow. sekarang kita udah 27 districts yang 25 yang udah ready, 2 ini barusan dealing jadi targetnya 100 distrik dalam 3 tahun. Untuk investor? Yes, Eh, definitely. boleh Yeah, nih. definitely. Teman-teman yang penasaran boleh ya nanti link di sini ya. Oh ya, Siapa boleh tahu mau jadi banget. investor gitu. Bisa juga. Waduh, luar biasa ya. Jadi dari klien pingin jadi dibantuin sosial medianya, Iya, betul. tapi akhirnya jadi CEO-nya. Iya. Ya apa orang ini? Awalnya bahkan sosial media di-handle sama Koar. Bagus Oke. banget di-handle sama Koar. Kita di-hire tuh as a strategist karena kita punya Oke. service branding strategy juga, yang eksekusi boleh agensi lain. Terus ya udah akhirnya lama-lama berproses terus sekarang kita handle semuanya Oke, gitu. berarti bisa jadi ya agensi itu adalah kayak lagi menginterview brand-brand yang ayo aku tak invest Oh gitu iya, ya. definitely karena kita udah punya trust kan. Kita udah build Oh, relationship. iya. Temanku si Feli dari Full Stop itu sempat handle satu brand itu 9 tahun loh. Kita nggak pernah handle sampai selama itu. Dan sekarang juga beberapa teman-teman yang agensi di Surabaya itu punya produk-produk juga. Ada yang bikin studio foto, ada yang bikin lapangan bulu tangkis kayak gitu-gitu. Jadi keren. Zaman sekarang memang kita bisa berkolaborasi, even sama klien kita. Luar biasa. Keren. Ya, jadi itu sih intinya sekarang ini kita hidup di era inklusif. Itu sebenarnya spirit dari Society 5.0. Ada 3 pilar, sustainability, inclusive, sama openness. Sustainability sudah dibahas dulu banyak sampai overuse kata-kata sustainability di industri 4.0, tapi kita sekarang hidup di Society 5.0, kita harus inklusif untuk mengembrace setiap perbedaan yang ada, itu kita jadikan sebagai kekuatan, strength ya. Jadi aku percaya kalau kita pengen kasih impact yang lebih gede, kita butuh banyak tenaga, banyak force untuk bareng-bareng ngelakuin gitu. Dan gak usah terlalu muluk-muluk dulu. Kita do step by step aja. Apa yang kita punya, kita lakuin yang terbaik. Opportunity akan datang terus. Oke, ini last question nih. Kan Kuku ada untuk bikin personal branding ya. Untuk teman-teman yang clueless nih, ataupun yang aku pengen, atau mungkin pertanyaannya perlu nggak sih sebenarnya semua orang tuh punya personal branding? Ya, ternyata semua orang sudah punya personal branding tanpa mereka sadarin. Jadi personal branding yang kita garap atau digarap sama orang-orang yang lain itu adalah mengkurasi personal branding. Aku belajar dari Ernest Prakasa. Kita sempat bikinin webinar personal brandingnya dia waktu COVID kerjasama. Dia bilang kayak gitu dan itu membekas banget di pemikiranku bahwa kita tuh tinggal mengkurasi mana yang kita mau tampilkan, tapi kita juga punya hak untuk keep it private juga. Tapi kita punya tujuan yang kita tampilkan tuh harus ada impactnya apa. Gitu. Jadi sebenarnya semua orang sudah punya, tinggal kamu mau kurasi apa enggak. Nah, kalau kamu enggak punya keinginan untuk mengkurasi, ya jangan kaget kalau orang punya persepsi tentang kamu aneh-aneh atau enggak sesuai. Sebelum mereka punya persepsi aneh-aneh, kita bikin aja mengkurasi sehingga mereka tuh nanti lihat kita tuh seperti yang kita sudah kurasikan. Gitu. Jadi match. Oke, jadi nggak bisa ya, misalnya aku ini orangnya introvert, tapi aku memproyeksikan sebagai seorang ekstrovert. Ya. Itu nggak Definitely works. nggak. Jadi kalau kita ada personal branding canvas, ada assessmentnya juga. Jadi karena balik lagi orang yang mau berproses di personal branding curation atau management itu perlu long term. Jadi kalau dia menjadi orang lain itu akhirnya dia nggak sustain dan akhirnya dia mutung di tengah jalan. Jadi kita harus assessment dulu, kita tahu strength weaknessnya apa,
lalu kita tampilkan sesuai dengan apa adanya dia. Tapi ya itu kita pilih mana yang mau kita tampilkan, mana Hmm. yang enggak gitu loh. Bukan berarti nggak jujur ya? Enggak, ya kita tampilkan ya memang part Iya, of dia juga gitu iya, loh. Jadi definitely harus otentik sih. iya, Apalagi sekarang Gen Z juga nggak suka sesuatu yang fake kan, harus iya. otentik gitu. Jadi kalau mau sustain ya kamu harus sesuai dari diri sendiri. Kalau nggak mau sustain ya kamu fake aja nggak apa-apa. Tapi aku rasa kok Sebentar aja. ya namanya orang ya pasti ketahuan juga atau nggak sustain gitu. Oke, tadi Koko udah bilang semua orang sebenarnya sudah do their own personal branding, mau Benar. online, mau offline ya Ya kan? secara nggak langsung Secara sadar nggak atau nggak langsung, sadar sadar juga. nggak sadar. Nah, Benar. sekarang kan kita bilang secara digital. Mm-mm. Sekarang kita ngomongin yang spesifik nih, secara digital. Mm-mm. Aku sendiri sudah ngelakuin kan. Waktu kita memberanikan diri, Mm-mm. yaitu memproyeksikan apa yang memang kita mau proyeksikan, Ya. itu kan gerbang terbuka semua tuh. Mm-mm. Nah, kalau mereka mau do ini, startnya dari mana sih, Ko? Startnya adalah dari strength dulu gitu. Oke. Apa yang kamu punya. Manusia tuh cenderung lihat negatifnya Ya. dia. Dan dia berusaha keras untuk mengubah negatifnya. Padahal itu butuh proses untuk kita bisa improve. Bisa jadi negatifnya itu akan jadi part of you untuk for the rest of your life. Tapi itu secara porsinya tinggal diatur aja. Maksudnya mereka bisa apa enggak gitu kan untuk bisa memanage itu. Tapi memulai dari apa yang kita bisa dulu, kita tampilkan. Contoh ya, Andrew Nulis temanku itu. Dia itu kan DKV sebenarnya, tapi dia bikin konten cuman tulisan pakai spidol. Ya. Tapi dia kuatnya tuh memang kan di writing. Ya udah dia bikin konten sesuai dengan kekuatannya. Visualnya menurutku ya nggak estetik kalau secara desain atau apa. Tapi it works dan akhirnya dia bukannya nggak bisa desain, dia bisa, tapi dia tahu kekuatannya bukan di situ, dia kembangin yang di situ. Nah sekarang dia certified ChatGPT. Dan akhirnya dia jadi AI trainer ke perusahaan-perusahaan. Ini kemarin aku lihat barusan kerjasama dengan Oppo di Madiun, speak Wow. about AI. Aku lihat juga dia udah beberapa training perusahaan-perusahaan ya dengan AI. Dimana orang sekarang masih FOMO AI, Ya. bingung siapa. Tapi karena dia udah curi start, kan ininya curi start ya. Dan dia udah bangun personal brandingnya dari awal sebagai copywriter handal. Lalu kemudian tinggal dia tambahin AI sebagai certified. Menurutku itu peluang yang luar biasa. Jadi start dari strength-nya itu dulu, nanti yang weakness-nya itu ya bisa di cover sama mentor, atau misalnya bisa kaizen sambil jalan. Kalau yang dimulai dari weakness-nya dulu, akhirnya nggak mulai-mulai, overthinking. Ya, tapi kalau udah strength-nya apa, kita mulai dari situ dulu, kita kuatin, sambil kita perbaikin yang kurang apa. Oke, Gitu. berarti di discover-nya dulu ya. Benar. Oke. Ada banyak metode, bisa lewat mentor, bisa ada talent mapping, Ya. ada assessment yang bisa banyak banget sih gitu. Bisa tanya-tanya lah nanti ke Tia juga Oke bisa. deh. Tia juga tahu caranya. Berarti how-nya itu sebenarnya banyak caranya. Banyak. Balik dulu ke why-nya dulu harus jelas gitu ya. Betul. Kenapa tujuannya. kamu merasa kamu perlu bikin personal branding gitu ya? Yes, definitely. Kayak aku pribadi, aku personal branding karena waktu itu kepepet aja COVID gitu kan. Karena COVID, customer pada breakdown Online semua, ya. kita harus menghidupi ini kan. Jadi ya udah kita personal branding, promotion mengenai brandingnya tuh seperti apa, akhirnya bisa survive. Jadi tujuanku untuk membantu JJK waktu Oke. itu. Dan keterusan sampai sekarang akhirnya bisa lahir Pintership dan kawan segalanya itu bonus lah. Banyak benefitnya juga sih. Aku rasa dia juga banyak banget dapat benefit. Semua orang yang kita kenal yang sudah mengkurasi personal brandingnya. Personal branding sekali lagi ya sudah ada gitu. Tinggal dikurasi, di manage, di optimize, itu banyak banget benefitnya daripada minusnya. Kan ada orang ketakutan nanti bisa gini. Ya udah, aku mengakui aku nggak menolak ketakutanmu itu, tapi kalau ditimbang benefitnya jauh lebih banyak. Dan kalau kita bisa tahu caranya memanage, ya kita bisa manage juga yang ketakutan-ketakutan itu supaya diminimalkan, nggak terjadi. Aku nggak bilang pasti nggak terjadi, nggak. Pasti mungkin ada terjadi, tapi kita tahu how to handle. Gitu. Oke. So, kalau bisa dikonklusikan nih Ko ya, kita ngomong 1 jam lebih nih, aku dapat banyak banget. Yang paling mengena di aku tuh how grounded you are, karena ya nggak tahu apakah sungguhan dalamnya seperti itu ya, tapi itu terlihat stabil gitu kan. Nah, stabil kan karena udah nggak tahu selesai dengan diri sendiri, ya kan? Aku rasa enggak, kita akan terus berproses Terus ya. Oke, tapi belum menyadari selesai. kalau ini proses gitu kan. Ya, prosesnya Aware kaizen, ada progress, ada Yes, progress. dan aware kan. Oh, aku kayak Benar, gini, aku aware nih, I'm having this emotion. Yes. Itu aware dulu sama diri sendiri, aware sama lingkungan. Oh, orang ini kayak gini, kayak yang Koko bilang S2-nya kan psikolog kan. Jangan di tweak nih ya. Ya, Nah, benar. itunya
Itu ke satu, kedua berkarya dengan apa yang ada di tangan kan. Butterfly effect-nya tuh juga nggak pernah Luar tahu. biasa. Jadi cuma dilakuin aja gitu Ya, ya. itu BBM kita, energi kita untuk terus berkarya ya, karena ada butterfly Yes. effect yang keren Luar gitu. biasa itu ya. Oke, yang ketiga yang aku dapat adalah yaitu tentang personal branding, mau dilakuin nggak dilakuin udah terjadi. Tinggal kalian yang mau mengkurasinya kayak gimana gitu ya. Yes. Oke. Thank you so much Gojek udah datang di sini. Thank you. Teman-teman DO yang mau tadi invest ya ke Eji. Oke. Yang mau invest ke Eji, yang mau tanya-tanya sama Gojek. Nanti kalau terjadi 100 cabang kita datang Iya, lagi ya kok ya. iya celebrate dong. Karena Oke. declare-nya di Di DO. sini, DO. Oke, ntar 100 cabang kita datang lagi. Oke. Bagi-bagi ya kok ya. Ya, Oke. definitely harus. Thank you teman-teman. Thank you, see ya.